Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai experiential learning untuk koneksi antar materi topik 3 dari pembelajaran sosial emosional. Saya akan memaparkan mengenai definisinya, tahap pembelajarannya, dan keterkaitan dengan topik sebelumnya. Experiential learning merupakan metode belajar yang membantu pendidik dalam menghubungkan isi materi pembelajaran dengan keadaan nyata sehingga peserta didik dapat mengingat dan memahami lebih dalam pembelajaran yang mereka peroleh dalam pendidikan dan akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Tahap pembelajaran experiential learning itu ada 4. Yang pertama pengalaman nyata, yang kedua observasi refleksi, yang ketiga konseptualisasi, dan yang keempat implementasi atau eksperimen. Yang pertama tahap pengalaman nyata, yaitu tahap belajar melalui berbagai pengalaman yang konkret dan peka terhadap situasi. Pada tahap ini, peserta didik belum mempunyai kesadaran diri mengenai hakikat dari suatu pengalaman atau peristiwa. Peserta didik hanya merasakan pengalaman tersebut, belum memahaminya, serta belum bisa menjelaskan tentang alasan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Yang kedua, tahap observasi refleksi, yaitu tahap untuk observasi sebelum membuat keputusan, mengamati lingkungan dari berbagai perspektif yang berbeda dan melihat berbagai hal untuk mendapatkan suatu makna. Pada tahap ini, peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan observasi secara aktif terhadap kejadian yang mereka alami, mulai dengan mencari jawaban, dengan merefleksikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Tahap ini merupakan tahap melakukan analisa logis dari sejumlah gagasan dan melakukan tindakan yang sesuai dengan pemahaman atas sebuah situasi. Pada tahap ini, peserta didik akan diberi kebebasan untuk melakukan observasi yang dilanjutkan dengan merumuskan atau konseptualisasi hasil pengamatan. Yang terakhir yaitu tahap implementasi atau eksperimen. Tahap ini akan menguji kemampuan peserta didik untuk melakukan berbagai hal dengan orang lain dan melakukan tindakan yang berdasar pada sebuah peristiwa, termasuk mengambil resiko. Implikasi tersebut diambil dari sejumlah konsep, kemudian dijadikan sebagai sebuah pegangan menghadapi berbagai pengalaman baru. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu untuk mengaplikasikan konsep teori atau aturan yang dipelajarinya ke dalam dunia nyata. Dengan kata lain, peserta didik mampu mempraktikkan pengalaman yang ia dapatkan. Selanjutnya, keterkaitan experiential learning dengan SEL atau social emotional learning. Experiential learning ini melibatkan pembelajaran dengan cara melakukan dan merenungkan pengalaman untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru. Sedangkan SEL merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pengembangan keterampilan sosial dan emosional seperti kesadaran diri, regulasi diri, empati, dan membangun hubungan. Tujuan dari SEL yaitu membantu siswa menjadi lebih cerdas secara emosional dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi situasi sosial dan membangun hubungan yang sehat. Kedua konsep tersebut saling terkait karena experiential learning ini dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Ketika pembelajaran terlibat dalam kegiatan experiential learning, mereka sering diminta untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Pengalaman ini dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti komunikasi, empati, dan kesadaran diri. Selanjutnya, keterkaitan experiential learning dan EMCC, yaitu empathy, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. Nah, keduanya ini memiliki keterkaitan karena experiential learning ini melibatkan siswa dalam pengalaman langsung dan mendalam untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang diri mereka dan dunia sekitar mereka. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Dalam experiential learning, siswa sering diminta untuk berinteraksi dengan orang lain dan menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan orang lain. Hal ini membantu mereka mengembangkan kemampuan empati dan belajar melihat dunia dari perspektif orang lain. Compassion atau kasih sayang adalah perasaan empati yang memotivasi kita untuk membantu orang lain. Dalam experiential learning, siswa belajar untuk bekerja sama dalam tim dan menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan kerjasama. Hal ini membantu siswa memperoleh pemahaman tentang pentingnya saling membantu dan menjadi lebih kasih sayang terhadap orang lain. Selanjutnya, mindfulness.
atau kesadaran adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri dan lingkungan sekitar dengan penuh perhatian. Dalam experiential learning, siswa sering diminta untuk fokus pada tugas-tugas yang dilakukan dan merenungkan pengalaman mereka. Hal ini membantu siswa mengembangkan kemampuan kesadaran dan belajar untuk hidup dalam keadaan penuh kesadaran. Selanjutnya, critical inquiry atau pemikiran kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi dengan objektif dan kritis. Dalam experiential learning, siswa sering diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam. Hal ini membantu siswa mengembangkan kemampuan pemikiran kritis dan belajar untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, like and subscribe for more education content. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.